Udah, terima kasih kehadirannya. Jadi penelitian saya itu tentang IC, kemudian kurikulum 4.0, kemudian MBKM, dan juga inovasi serta entrepreneur. Jadi bagaimana peran IC itu bisa meningkatkan kemampuan dosen akuntansi dalam mengarungi gitu ya kurikulum 4.0 dan juga MBKM, tentunya dengan inovasi sebagai penyumbangnya lah kan gitu ya. Ini metode kualitatif, Bu. Oke, Bu Imelda sudah tahu pasti ya bahwa IC ada 3 komponen, Bu ya. Ada HC, ada customer atau RC ini, relation capital, dan juga ada organization capital atau struktur kapital kan gitu ya ini. Nah, menurut Bu Imelda secara umum dulu, bagaimana peran IC ini untuk organisasi, baik itu yang sifatnya adalah business oriented ataupun yang sifatnya adalah layanan ataupun juga semacam pendidikan. Ya, jadi intellectual capital itu punya 3 dimensi tadi. Ada human capital, ada structural capital, dan ada relational capital. Nah, ketiga dimensi ini akan saling mempunyai kontribusi yang erat untuk bisa menyumbangkan suatu organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun organisasi pendidikan, untuk bisa mewujudkan tujuannya. Human capital itu adalah aset yang tidak berwujud, di mana human capital ini itu terdiri yang paling besar human itu dari SDM. Nah, SDM kalau pada sebuah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, human ini terdiri dari dosen dan stafnya. Nah, itu aset yang bagaimana aset ini bisa dimanfaatkan oleh pendidikan itu untuk bisa menunjang dari learning outcome dari pendidikan ini. Nah, itu kalau human. Jadi misalnya di situ human itu terkait dengan leadership suatu organisasi, kepemimpinannya seperti apa, kemudian kompetensi SDM dari dosen dan stafnya seperti apa. Nah, itu dari human. Kemudian kalau dari structural capital itu dari tata kelolanya, Pak, dari struktur yang dimiliki. Nah, bagaimana tata kelola itu bisa memfasilitasi atau sebagai tempat yang memfasilitasi kebutuhan dari human ini tadi gitu ya. Kemudian dimensi yang ketiga itu terkait dengan relational capital. Nah, relational capital ini adalah salah satu dimensi yang cukup penting di intellectual capital, karena dengan relational capital itu sebuah organisasi itu bisa melakukan jejaring, baik itu jejaring untuk kerjasama maupun jejaring yang lainnya. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan perguruan tinggi, mungkin jejaringnya itu bisa dalam negeri dan luar negeri. Apalagi kalau MBKM ya, Pak ya, itu kampus Merdeka itu mahasiswa dikasih kebebasan untuk memilih kurikulum atau memilih mata kuliah yang related dengan prodinya. Nah, sekarang mungkin relational capital itu perguruan tinggi bisa menginisiasi dengan kerjasama luar negeri, kemudian bisa melakukan mobility student, artinya ada pertukaran pelajar, pertukaran dosen. Nah, itu bisa difasilitasi di relational capitalnya. Nah, itu Pak tentang intellectual capital. Ya, makasih Bu Imelda. Tapi sebelum itu kita bicara tentang bagaimana peran IC itu di dalam industri 4.0 atau 4.0 ya ini. Jadi kira-kira 4-5 tahun lalu itu kan sudah rame ya tentang bagaimana peran ataupun juga dahsyatnya RI 04 itu terhadap industri dan juga pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana kira-kira keterkaitan antara IC dengan industri 4.0, Bu Imelda? Kalau
4.0 itu semuanya sudah serba digital ya Pak ya saat ini, termasuk pendidikan pun juga kemarin pada saat COVID itu kita melakukan pembelajaran secara daring, secara online. Kemudian juga cyber campus itu juga marak untuk dilakukan sebagai media pembelajaran. Nah, menurut pendapat saya peran dari teknologi ini suatu keniscayaan yang harus diikuti oleh oleh lembaga pendidikan tinggi, karena dengan adanya itu akan menjadi trigger bagi perguruan tinggi untuk melek IT. Nah, di sini yang harus dikelola oleh perguruan tinggi itu adalah human capital-nya, Pak. Human capital-nya itu dikasih sosialisasi semacam kegiatan seperti itu biar mereka aware terhadap teknologi, biar mereka melek dengan teknologi. Kemudian kalau dia sudah memahami apa yang diinginkan, maka dari human capital ini akan melahirkan suatu inovasi. Nah, pada saat ini salah satu inovasi atau inovasi atau istilahnya adalah sesuatu yang baru gitu yang ditawarkan memang di bidang teknologi. Jadi semua layanan bisa secara digital yang itu akan terintegrasi, misalnya layanan akademik terintegrasi dengan keuangan, terintegrasi juga dengan kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Maka 4.0 ini akan lebih membuat SDM-nya, membuat human capital-nya ini harus tanggap terhadap kecanggihan teknologinya. Nah, itu. Nah, perubahan dari kurikulum yang dulu sifatnya adalah non 4.0 ke arah situ, apakah perlu langkah-langkah perbaikan human capital, kemudian penambahan struktur capital gitu? Ya, untuk bisa menuju ke sana perguruan tinggi itu tadi Pak, kalau ke aset untuk yang dimiliki mungkin secara human-nya mengikut sertakan dosen dan stafnya untuk mengikuti workshop, untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan teknologi. Nah, sekarang kan sudah marak ya banyak workshop yang menawarkan itu. Jadi mungkin dosennya juga diberikan sosialisasi tentang pembelajaran e-learning, mulai dari membuat konten dari mata kuliahnya, yang itu juga terkait dengan teknologinya. Kemudian itu dari sisi human ya, jadi adanya mengikut sertakan dosen dan stafnya untuk mengikuti workshop, seminar, atau paling tidak meningkatkan kompetensinya lah untuk bisa menyesuaikan dengan 4.0. Kemudian secara struktural capital untuk bisa menuju ke sana, perguruan tinggi juga memfasilitasi sumber daya yang terkait. Jadi misalnya menyediakan fasilitas internet di setiap ruangan atau di pojok-pojok yang merupakan tempatnya mahasiswa, kemudian ruang dosen, kemudian memfasilitasi praktikum dan laboratorium yang juga mensupport untuk penggunaan teknologi. Apalagi kalau akuntansi itu sekarang malah peran teknologi ini sudah bisa memberikan kontribusi yang cukup besar dengan adanya software akuntansi digital itu mengarah ke sana. Jadi organisasi perguruan tinggi juga menyediakan fasilitas di struktur capital ini. Nah, kemudian untuk organizational capitalnya, relational capital, maka perguruan tinggi juga bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan IT, Pak. Misalnya dengan kalau di Indonesia mungkin ada IBM, kemudian perusahaan-perusahaan software gitu ya, yang bisa memberikan pengalaman kepada dosen dan mahasiswa untuk bisa menggunakan teknologi. Malah juga sekarang dengan MPKM mahasiswa juga bisa melakukan pembelajaran dengan perguruan tinggi yang di luar negeri tanpa harus ke sana. Jadi melalui pembelajaran online. Seperti itu. Kalau terkaitan sama inovasi bagaimana Bu Imelda? IC sama inovasi itu bagaimana perannya? Iya. Jadi inovasi ini merupakan dampak dari pengelolaan IC yang bagus. Jadi
kalau sebuah perguruan tinggi ini mengelola intangible asetnya, yaitu intellectual capitalnya ini secara bagus, maka organisasi atau SDM yang ada di dalamnya itu akan menjadi sumber daya yang kreatif yang bisa menghasilkan berbagai macam inovasi. Inovasinya ini beragam ya, tidak hanya inovasi berupa produk saja, tapi inovasi proses, inovasi dalam layanan, inovasi sistem itu juga merupakan suatu kebaruan atau suatu temuan yang bisa ditawarkan kepada stakeholder sebuah perguruan tinggi. Misalnya yang layanan pembayaran yang awalnya itu masih manual ya, masih harus ke bank, tetapi sekarang sudah bisa difasilitasi melalui mobile banking, kemudian melalui e-commerce, melalui e-wallet, itu bisa dilakukan pembelajaran. Nah, itu sebuah inovasi layanan. Termasuk kalau perguruan tinggi katakanlah ada produk-produk baru gitu ya, yang juga itu bagian dari inovasi produk ya. Jadi produknya baru dalam arti prodinya baru kan gitu ya, ada produk baru ya. Prodi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, misalnya yang digital, kemudian yang programmer yang seperti itu ya Pak ya. Itu inovasi produk. Oke. Nah, sekarang kita ke IC dan perannya terhadap MBKM, Bu. Ya. MBKM itu sudah 8 ya? 8 ya? 8 BKP. 8 apa Pak? Bentuk kegiatan kegiatannya ada magang, ada kemanusiaan itu ya. Nah, bagaimana Bu Imelda terkait sama peran IC terhadap MBKM ini? Iya. Jadi memang kunci dari pelaksanaan kurikulum dalam sebuah perguruan tinggi, apalagi sekarang kita sudah masuk di kampus Merdeka dengan kurikulum MBKM, kuncinya adalah di human capitalnya Pak. Jadi pada kurikulum yang baru ini mungkin diperlukan sosialisasi dari manajemen sebuah perguruan tinggi untuk bisa mengenalkan apa sih MBKM itu gitu ya. Awalnya seperti itu, baik itu ke dosen, staf dan mahasiswanya. Nah, untuk bisa mencapai 8 apa istilahnya ya? 8 IKU atau apa ya istilahnya MBKM? BKP. Untuk bisa mencapai 8 BKP itu misalnya pertukaran mahasiswa. Nah itu mungkin yang pertama bisa melaksanakan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi Muhammadiyah, antar perguruan tinggi yang lain. Nah, itu melibatkan RC Bu ya? Dari jejaring tadi yang sudah diinisiasi oleh perguruan tinggi dalam relational capital. Kemudian selain magang, pertukaran pelajar, kemudian riset. Nah, kalau riset itu terkait dengan human ya, dengan human capital ya, bahwa mungkin mengikut sertakan dosennya untuk mahasiswanya, dosen dan mahasiswanya untuk ini Pak, adanya workshop penelitian seperti itu. Kemudian untuk publikasi ilmiah, kemudian misalnya yang kemarin itu ada dosen magang ke instansi-instansi yang itu terkait dengan kompetensinya. Nah, itu terkait dengan human capitalnya. Kemudian kegiatan wirausaha gitu ya. Kegiatan wirausaha mungkin perguruan tinggi juga menyediakan fasilitas, mungkin ada lab gitu ya, lab kewirausahaan di mana di situ ada dosen pembimbing yang memang tugasnya membina mahasiswa yang mempunyai potensi untuk berwirausaha itu menjadi suatu startup misalnya yang bisa itu mempunyai inovasi di perguruan tinggi tersebut yang itu akan berbeda dari perguruan tinggi yang lain. Oke. Jadi sebenarnya ketiga komponen IC itu di MBKM juga sangat mempunyai kontribusi yang cukup besar. RC misalkan harus yang sebelumnya pendidikan prodi lebih banyak ke dalam sekarang banyak keluar kan bekerja sama dengan industri kan gitu ya, dengan dunia usaha, industri, kampus-kampus yang lainnya kan gitu ya. Apa manfaatnya kira-kira Bu untuk mahasiswa? Nah, memang
kebijakan dari pemerintah dengan MBKM ini diharapkan mahasiswa akan mempunyai skill yang mendekati dengan mendekati dengan dunia kerjanya gitu Pak. Yang dulu awalnya itu mahasiswa menempuh pendidikan di dalam kelas. Nah, sekarang dengan MBKM ini mulai di atas semester 5 mereka memilih nih mau ikut pertukaran pelajar, mau ikut magang. Nah, itu diharapkan mahasiswa ini mempunyai bekal yang cukup secara skillnya untuk bisa nanti setelah dia lulus itu dia bisa mengaplikasikan apa yang dia peroleh. Jadi bekalnya dia itu sudah punya bekal teori dan bekal praktek gitu ya, karena kalau memang S1 itu dengan waktu 8 semester itu cukup lama untuk bisa mahasiswa itu cukup mendapat bekal baik itu secara soft skill maupun secara hard skill. Oke, baik, berikutnya Bu Imelda, ada namanya konsep itu CICM Bu, Comprehensive Intellectual Capital Management. Ini tahapannya Bu. Jadi dari bawah ke atas gini ya. Jadi pertama dia adalah ini, create value adalah knowledge management. Dia itu baru bisa mengumpulkan human capitalnya yang di perusahaan. Hanya sebatas itu. Kemudian dia diekstrak lagi, ekstrak value itu, muncullah dia inovasi manajemen. Jadi muncullah tadi itu misalkan prodi-prodi baru, layanan baru begitu ya. Tetapi masih sebatas itu saja. Kemudian yang paling tinggi adalah maximize value. Ini sudah intellectual property management, artinya sudah sangat terkenal ini prodinya. Sudah menjadi rujukan nasional dan internasional. Misalnya kalau mau belajar audit, ke prodi ini saja, misalnya ke UNER, karena banyak akuntannya, banyak auditornya gitu ya. Punya ciri khas. Nah, jadi di tahapannya Bu Imelda, jadi ada 3 tahapan. Kalau yang pertama tuh hanya sebatas masih kecil lah gitu ya, gampangannya. Prodi kampus kecil, kemudian sudah masuk ke inovasi, tapi belum seperti mendunia lah, belum terkenal gitu. Tapi kalau IP ini sudah sangat dikenal sama orang. Nah, bagaimana tanggapan Bu Imelda terkait ini? Ya, jadi memang dibutuhkan pengelolaan terhadap IC, dibutuhkan pengelolaan secara efisien terhadap IC sebagai aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa mencapai performa, untuk bisa mencapai kinerja dari perguruan tinggi yang diharapkan. Nah, untuk bisa mengelola ilmu pengetahuan atau knowledge management itu memang akan bisa menambah value creation, Pak, akan menambah nilai daripada kreativitas perguruan tinggi ini. Nah, untuk bisa mencapai value creation itu banyak cara yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi misalnya sebelum bisa mencapai maximize value tadi itu harus melalui proses knowledge management dulu, bagaimana perguruan tinggi ini bisa mengelola dari knowledge yang dimiliki, di mana knowledge yang dimiliki ini kan dari bisa yang tahapan yang pertama kalau knowledge management itu yang pertama itu knowledge akuisisi. Jadi bagaimana perguruan tinggi ini memperoleh sumber ilmu pengetahuan dulu nih. Nah, sumber pengetahuan ini bisa diperoleh dari dosennya, dari stafnya, dari mahasiswanya. Nah, setelah knowledge acquisition, setelah dia mendapatkan knowledge-nya, maka bagaimana knowledge ini disaringkan, dibagikan kepada SDM yang lain. Nah, misalnya saja dosen dan staf tadi yang sudah diikutkan pelatihan, diikutkan workshopnya, maka dia mempunyai tugas untuk men-sharingkan apa yang dia dapat itu kepada orang lain di dalam organisasi itu, sehingga orang lain pun akhirnya mempunyai knowledge yang sama gitu. Nah, setelah knowledge sharing, tahapan yang ketiga dalam knowledge management itu adalah knowledge implementation. Jadi setelah dia mendapatkan sumber pengetahuan baru, men-sharingkan, maka dia harus mengimplementasikan ini dalam organisasinya. Nah, kalau ketiga tahapan itu sudah dilakukan di dalam knowledge management, maka akan mendapatkan nilai tambah di organisasi ini. Nah, setelah
suatu organisasi ini berhasil mengelola pengetahuannya dengan baik, kemudian itu juga harus didukung oleh seluruh komponen SDM yang ada, maka SDM ini akan mempunyai daya inovasi atau menghasilkan kemampuan inovasi untuk organisasi tersebut. Nah, inovasi tadi yang saya sampaikan di awal bahwa inovasi ini nggak harus berupa kebaruan yang sama sekali baru gitu ya, tetapi bisa menjadi inovasi produk dan inovasi di layanan. Nah, inovasi produk tadi sudah dicontohkan, mungkin ada pembukaan prodi baru yang sekarang lebih update gitu ya, itu produk masuk di inovasi produk. Kemudian misalnya IT gitu ya. layanan gitu ya, inovasi layanan gitu yang bisa menerima mahasiswa itu dengan pembelajaran cyber kampus, itu kan suatu inovasi layanan juga. Kemudian absensi secara digital misalnya seperti itu juga bagian dari inovasi layanan gitu ya, yang itu akan memberikan kepuasan terhadap mahasiswa sebagai pengguna. Nah, setelah itu semua bisa dilakukan, pimpinan ini dibutuhkan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi untuk bisa melakukan manajemen tadi. Nah, setelah itu semua bisa dilakukan, maka perguruan tinggi ini akan menjadi suatu organisasi yang besar, yang menjadi artinya yang mempunyai daya saing tinggi gitu ya Pak ya. Artinya dia sudah mempunyai brand gitu, kemudian menjadi rujukan studi banding mungkin bagi perguruan tinggi yang lain gitu. Kemudian mempunyai ciri khas tadi, sehingga mahasiswa itu pada saat akan masuk pada perguruan tinggi, oh saya kepengen jadi auditor nih, berarti saya masuk di sini. Saya pengen jadi pengusaha, saya akan masuk di sini. Saya pengen jadi periset nih, nah saya akan masuk di prodi ini. Nah, akhirnya akan mempunyai ciri khas yang seperti itu. Nah, side effect-nya dari pengelolaan human capital tadi akan bisa menunjang kekuatan finansial dari suatu organisasi itu, karena akan mengikuti Pak, dan otomatis kinerja keuangannya juga akan semakin kuat. Terakhir Bu Imelda, IC itu kan bagian dari intangible asset ya. Betul. Bagaimana ke depan peran intangible asset ini terhadap seluruh organisasi perbandingan dengan tangible asset? Ya, dibagi menjadi dua, yaitu tangible asset dan intangible asset. Dengan kondisi saat ini, setelah kita mengalami masa pandemi yang cukup lama, maka peran dari intangible asset ini tidak bisa, malah yang tangible asset itu yang sekarang perannya itu digantikan oleh intangible asset gitu, yang kita bisa lihat bahwa peran teknologi